Selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Gilbert Jeval Herwawan dengan NIM 2023-73174. Saya berasal dari kelompok 9 di kelas D dan kelompok kami akan membahas peranan kimia dalam teknik sipil. Submateri yang akan saya bawakan adalah peranan kimia dalam bidang konstruksi. Peranan kimia dalam bidang konstruksi terdiri dari 4. Yang pertama sebagai perkuatan struktur, kedua sebagai bahan pengawet, ketiga sebagai bahan perekat, keempat sebagai katu pengaman. Yang pertama, kimia sebagai perkuatan struktur. Dalam suatu konstruksi bangunan atau pembangunan bangunan, suatu bangunan yang dibangun dapat diperkuat dengan mengaplikasikan bahan-bahan kimia seperti injeksi grout, eksposi, dan kalsium silikat. Injeksi grout merupakan senyawa atau zat kimia yang biasanya dipakai untuk memperbaiki keretakan pada beton atau dinding bangunan. Eksposi merupakan polimer yang bersifat termoset atau tidak meleleh apabila dipanaskan. Eksposi ini tahan terhadap korosi, tahan terhadap zat kimia lainnya, dan gampang untuk dibersihkan. Oleh karena sifatnya demikian, eksposi sering dipakai dalam pembangunan suatu gudang atau garasi. Lalu ada kalsium silikat. Kalsium silikat merupakan suatu material yang biasanya dipakai untuk menghiasi atau memperindah suatu bangunan. Yang kedua, kimia sebagai bahan pengawet. Dalam memperpanjang umur bangunan, bahan-bahan kimia seperti aluminium sulfat, sengkromat, dan benzalkonium klorida biasanya digunakan sebagai material-material yang berfungsi untuk mengawetkan suatu bangunan. Yang ketiga, kimia sebagai bahan perekat. Bahan kimia seperti semen merupakan material yang biasanya digunakan sebagai perekat untuk menyusun suatu struktur bangunan yang terdiri dari beton. Yang keempat, kimia sebagai katu pengaman. Proses pengeringan material bangunan seperti beton dapat dipengaruhi oleh variasi suhu. Pada kasus seperti ini, penggunaan bahan kimia sebagai katu pengaman dapat membantu mitigasi risiko keretakan dan korosi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk membahas submaterinya. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jiki Pormis dengan NIM 2023-73172. Di sini saya akan mempresentasikan kimia dalam produksi materi bangunan. Kimia dalam produksi materi bangunan terdiri dari 4 bagian, yaitu beton, baja, brik, dan kayu. Di sini saya sudah sediakan gambar di slide saya, bisa dilihat oleh teman-teman. Kita akan bahas satu persatu, yaitu dimulai dari beton. Beton yaitu bahan kimia seperti agregat air, semen, adatif, pengisi, dan pengecor dapat digunakan pada produksi beton yang berkualitas. Yang kedua, baja. Baja dalam pengolahan baja, proses korosi yang mengakibatkan material bangunan mudah berkarat dapat dihambat dengan pengaplikasian bahan kimia seperti pelapis korosi. Ketiga yaitu brik. Dalam produksi brik, bahan kimia seperti bahan pengikat gram dan adatif pengeras dapat digunakan untuk mendukung kualitas bata yang dihasilkan. Yang keempat di sini kayu. Kayu bahan kimia seperti pengawet. Kayu dan pelapis anti api dapat melindungi kayu agar tidak cepat rusak dan terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Waraya dengan NIM 2023-73176. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang
kimia dalam memperpanjang umur bangunan. Ada 3 poin, yaitu 1. Restorasi bangunan. Terdapat bahan kimia seperti bahan dasar epoksi yang dapat digunakan untuk mengisi bagian-bagian yang rusak pada sebuah bangunan dan melindungi struktur bangunan dari kelembapan. Kedua, inspeksi material bangunan. Bahan kimia seperti bahan dasar ferrofluorescein dapat digunakan untuk menguji retakan dan keroposan pada material bangunan. Ini juga dapat memudahkan inspeksi oleh teknik sipil. Yang ketiga, penetralan karbonatasi. Dalam proses karbonatasi, bahan kimia seperti nitrat akan diaplikasikan pada permukaan bangunan untuk mengurangi atau menetralisir dampak yang disebabkan oleh karbonatasi di dinding. Mungkin itu saja hasil presentasi saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Karim dengan NIM 202373190. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kimia dalam penanganan air limbah. Terdapat 4 poin. Poin yang pertama yaitu flokulasi. Bahan kimia seperti poliakrilamida diaplikasikan pada pengolahan limbah untuk mempercepat pengendapan limbah berlarut dalam air. Yang kedua, pengolahan organik. Bahan dasar kimia seperti bakteri dan jamur dapat digunakan dalam pengolahan air limbah organik dan mempercepat penguraian limbah organik. Yang ketiga, pengolahan anorganik. Bahan dasar kimia seperti kapur, berlian, air, dan arang dapat membantu menangani pencemaran air limbah yang diakibatkan oleh mineral yang mudah terdekomposisi dan bahan-bahan anorganik berbahaya. Poin yang terakhir yaitu deodorisasi. Bahan kimia seperti natrium kloroid dapat digunakan dalam pengolahan air limbah untuk menetralisir bau tak sedap dari limbah tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Emma Hubesi dengan NIM 202373177. Di hari ini saya akan membahas tentang aplikasi kimia dalam analisa tanah dan struktur geologi. 1. Analisa tanah. Bahan kimia seperti nitrat, sulfat, dan klorida dapat digunakan dalam pengambilan sampel tanah untuk pengujian kandungan unsur hara dan keasaman tanah. Yang kedua, struktur geologi. Bahan kimia seperti batu kapur dan batu gamping digunakan untuk menyelesaikan proses penanganan struktur geologi dengan mengisi celah-celah di pembentukan struktur dan menjaga kekuatan material. Ketiga, analisis kualitas air bawah tanah. Dalam pengambilan sampel air bawah tanah, bahan kimia seperti besi sulfat, natrium sulfat, dan silika diaplikasikan untuk memudahkan pengambilan mineral dari air. Dan yang keempat adalah penambangan mineral. Bahan kimia seperti asam sianida dan tiosulfat digunakan dalam proses pengolahan mineral dan pengambilan biji besi pada tambang. Terima kasih. Ya, setelah mendengarkan pembahasan daripada saya dan juga rekan-rekan saya, dapat kita simpulkan bahwa peranan kimia di teknik sipil sangat penting dan sangat tidak bisa diabaikan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas suatu bangunan atau struktur, tetapi juga mampu meningkatkan kesiapan dan tantangan masa depan dalam mengimplementasikan penanganan masalah di bidang konstruksi. Demikianlah hasil kerja kelompok kami dan presentasi kami. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih.